Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai senyawa ionik ya. Jadi senyawa ionik ini merupakan salah satu senyawa yang sering kita jumpai. Nah, bagi kalian yang sudah pernah mempelajari tentang senyawa ionik ini pasti sudah tidak asing lagi ya. Dan bagi kalian yang belum belajar tentang senyawa ini, jangan khawatir ya, karena saya akan menjelaskan senyawa ionik ini dengan detail dan juga dengan bahasa yang mudah kalian pahami ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, saya ingin kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video ya, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami ya. Nah, sekarang untuk senyawa ionik ini, nah kita harus tahu nih. Jadi di sini ada namanya ionik ya, senyawa ionik. Nah, senyawa ionik ini apa sih sebenarnya? Jadi senyawa ionik ini adalah senyawa yang terbentuk atas kation dan anion yang dihubungkan dengan gaya elektrostatik ya. Jadi kalau kation dan anion berarti kalian ingatnya itu adalah ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif ya. Jadi yang bermuatan positif itu adalah kation ya, dan yang bermuatan negatif adalah anion ya, dan dihubungkan dengan gaya elektrostatik ya. Jadi gaya elektrostatik ini apa sebenarnya? Jadi gaya elektrostatik itu adalah gaya yang timbul dari dua benda yang memiliki muatan listrik statis ya, makanya disebut dengan elektrostatik ya. Jadi kenapa disebut dengan muatan listrik statis? Karena dia tidak menghasilkan listrik sebenarnya ya, dia tidak bisa listriknya bergerak gitu ya. Seperti kita menggunakan peralatan elektronik itu kan ada listrik yang bergerak gitu, atau ada listrik yang mengalir. Nah, itu disebut dengan listrik dinamis gitu. Tapi karena ini listrik statis ya, berarti tidak ada listrik yang bergerak gitu ya. Jadi dia sebenarnya punya listrik tapi tidak bergerak. Nah, itu yang disebut dengan gaya elektrostatik. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar tentang gaya elektrostatik, pasti kalian ingat rumus seperti ini. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Jadi F ini adalah gaya elektrostatik, atau nama lainnya gaya Coulomb ya, gaya Coulomb. Nah, untuk K ini adalah konstantanya, Q1 ini adalah muatan kation, Q2 atau muatan anion ya, atau terbalik boleh, dan R itu adalah jarak antara dua benda tersebut yang memiliki muatan listrik ya. Jadi kalau dalam hal ini itu adalah jarak antara kation dan anionnya. Nah, itu yang disebut dengan gaya elektrostatik. Nah, jadi prinsip ikatan pada senyawa ion itu adalah serah terima elektron ya. Jadi serah terima elektron, jadi dia ada satu yang melepaskan elektron, itu diberikan kepada atom yang akan menerima elektron. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi proses terbentuknya, jadi kalian bisa lihat ya, ada Na ya, atom Na, dan ada atom Cl gitu ya. Jadi Na di sini itu adalah atom yang berada di golongan 1A ya. Jadi natrium, dan Cl ini yang berada di golongan 7A ya. Itu adalah salah satu atom halogen. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa prinsip ikatan itu sebenarnya semua sama ya. Jadi ikatan itu terbentuknya ikatan supaya atom itu menstabilkan dirinya. Dalam hal ini menstabilkan dirinya itu adalah membentuknya supaya menjadi 8 elektron atau oktet ya. Nah, di sini Cl ini kan dia elektron valensinya kan 7. Ya kan, bisa lihat 1 2 3 4 5 6 7 ya. Dia cuma ada 7 elektron valensi. Nah, supaya dia menjadi 8 elektron valensi, dia harus menerima 1 elektron gitu ya. Jadi cara dia menerima 1 elektron, dia diberikan oleh atom yang memiliki elektron valensi 1 ya. Jadi Na memberikan kepada Cl, karena Na ini dia elektron valensinya cuma 1 gitu ya. Nah, sehingga Na ini menjadi tidak ada elektron valensinya, dan Cl ini dia menerima dari Na ya. Jadi yang elektron valensi dari Na ini diberikan kepada Cl. Jadi seperti ini. Jadi Cl ini menjadi penuh dia. Jadi dia stabil oktet. Nah, di sini itu menjadi Cl min ya, karena dia menerima 1 elektron, berarti kan Cl min. Sedangkan Na dia melepas 1 elektron, maka menjadi Na plus. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan ionik ya. Na plus sama Cl min ya, dia adalah yang terbentuk dari kation dan anion ya. Jadi dia ada gaya elektrostatiknya antara Na plus dan Cl min, seperti itu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalian bisa lihat ya, kalau
terbentuknya dari Na plus dan Cl- ini dia akan bentuk suatu senyawa ionik yaitu NaCl ya. Jadi terbentuk dari Na plus dan Cl-. Nah, NaCl ini adalah salah satu dari sekian banyak senyawa ionik ya. Jadi intinya itu yang penting dia senyawanya terbentuk atas kation dan anion ya. Jadi yang terbentuk dari kation dan anion itu pasti adalah dari logam dan non logam ya. Jadi logamnya itu adalah yang kation ya, sedangkan untuk yang non logamnya itu adalah yang menjadi anion gitu ya. Karena kalau misalnya logam, kalian bisa tahu ya, kalau dalam sistem periodik unsur itu logam itu berada di bagian kiri ya, di golongan 1A, 2A atau 3A. Jadi dia kecenderungannya itu adalah melepas elektron, sehingga pasti logam yang menjadi kation. Sedangkan untuk non logamnya dia yang menerima anion ya. Nah, di sini sebenarnya nggak cuma ini saja, NaCl ya. Jadi sebenarnya senyawa ionik itu dia membentuk satu kesatuan ya yang disebut dengan kisi kristal. Ya, jadi di sini nggak cuma dua itu aja, nggak cuma Na1 Na plus dan 1 Cl- gitu ya. Jadi dia membentuk suatu kisi kristal seperti ini. Kalian bisa lihat ya di bagian bawah kanan. Jadi di sini yang warna biru itu adalah Na plusnya dan yang warna merah ini adalah Cl-nya gitu ya. Jadi dia nggak cuma dua atom itu aja gitu ya. Jadi senyawa ionik itu adalah bentuk kristal. Jadi semua senyawa ionik itu pasti dia memiliki kisi kristalnya masing-masing. Dan ini adalah salah satu contohnya. Jadi tidak semua juga kisi kristal itu bentuknya seperti ini ya. Ini adalah contoh kisi kristal sederhana gitu ya. Nah, jadi di sini saya memberikan contoh pada kalian apa saja sih senyawa ionik ya. Jadi tadi yang saya jelaskan itu salah satu saja ya. Jadi yang saya jelaskan tadi itu adalah NaCl ya. Jadi terbentuk dari kation Na plus dan anionnya Cl- ya. NaCl namanya adalah natrium klorida gitu ya. Jadi tata nama untuk senyawa ionik ini cukup untuk yang kationnya kalian tulis nama logamnya ya, biasa aja nulis nama logamnya. Kemudian untuk yang anionnya ya kalian tulis belakang ida gitu ya. Jadi kalau Cl kan klor gitu ya, jadi kalian tulisnya klorida gitu ya. Jadi bukan natrium klor gitu ya, jadi natrium klorida ya. Jadi nama anionnya kalian ubah ada belakangnya ada idanya gitu ya. Sedang untuk yang kationnya kalian tetapkan namanya sesuai dengan nama logamnya. Nah, untuk yang kedua K plus dan F min ya itu menjadi Kf kalium fluorida ya. Nah, di sini kalian harus lihat ya muatannya ya, kalian harus perhatikan muatannya. Na ini kan Na plus, sedangkan Cl ini Cl min ya. Semua plus 1 dan ini adalah min 1. Karena dia sama, kalian langsung gabungkan saja gitu ya. Jadi NaCl. Nah, untuk yang K juga sama, Kf juga sama. Jadi K ini plus 1, F ini min 1. Maka digabungkan saja menjadi Kf. Nah, untuk yang ketiga Al3+. Ya, Al3+ dan Cl ini Cl min. Ya, ini senyawanya menjadi AlCl3. Ya. Jadi bukan kalian gabungkan saja AlCl gitu. Tapi AlCl3 kan perhatikan muatannya. Di sini muatannya 3+. Ini min 1 ya. Supaya sama-sama 3, jadi Cl-nya harus sebanyak 3. Maka menjadi AlCl3. Ya, tetapi namanya bukan triklorida ya. Jadi untuk senyawa ionik untuk yang jumlah anionnya atau jumlah kationnya ya itu tidak perlu kalian tulis dalam namanya, nama senyawanya. Ya, jadi untuk yang AlCl3 itu tetap namanya aluminium klorida, bukan aluminium triklorida. Ya. Saya kasih contoh lagi ya. Untuk yang keempat itu Ba2+ dan O2-. Nah, ini kan kebetulan sama nih muatannya. 2+ sama 2- ya. Karena sama-sama 2 berarti kan langsung gabung saja BaO ya. Jadi di sini untuk yang anionnya itu mungkin kalian banyak kan melihat itu dari halogen ya. Sebenarnya tidak, ada banyak sekali atom yang bisa membentuk suatu anion. Contohnya itu adalah O. Ya, oksigen. Oksigen kalau dalam bentuk anionnya itu menjadi O2- karena dia berada di golongan 6A ya. Kalau dia berada di golongan 6A berarti kan dia perlu 2 elektron supaya dia menjadi 8 ya. Jadi ini digabung menjadi BaO, barium oksida ya. Nah, saya kasih contoh lagi Mg2+ sama OH- ya. Nah, ini kan OH- berarti min 1 nih. Mg kan 2+. Jadi kan harus samakan menjadi 2. Maka OH-nya itu sebanyak 2. Nah, kan harus hati-hati dalam menulis rumus kimianya karena OH itu kan dia memiliki anion yang memiliki
dua atom yang berbeda. Ya, jadi O sama H. Jadi kan harus membuat dia dalam kurung seperti ini. MgOH. Ya, OH-nya dikasih dalam kurung gitu ya. Bukan nggak kasih dalam kurung, misalnya MgOH2, nanti dikira O-nya cuma 1 gitu ya. Padahal yang ada 2 itu OH-nya gitu ya, nggak cuma H-nya saja. Oke, jadi kasih dalam kurung gitu. Demikian juga untuk anion lainnya, misalnya seperti saya kasih contoh sini ya, SO4 2- atau NO2- ya, atau apa lagi ya, SO3 2- ya, atau HCO3- gitu. Semua yang dia seperti ini lebih dari satu atom ya kan harus kasih dalam kurung ya. Nah, namanya adalah magnesium hidroksida, bukan dihidroksida ya. Magnesium hidroksida. Nah, untuk yang selanjutnya paling terakhir saya kasih contoh Fe3+ dan S2- itu menjadi Fe2S3 ya. Kalian mengerti ya kenapa? Karena di sini 3+ ya. Ini 3+, ini 2- supaya dia sama-sama antara positif dan negatifnya kan menjadi 6 ya semua. Berarti ini dikali dengan 2, ya ini dikali dengan 3, maka menjadi Fe2S3. Ya. Nah, hati-hati sini dalam menamakan senyawa, kalau dia kationnya itu adalah logam transisi, ya. Fe ini kan logam transisi, beda dengan yang sebelum-sebelumnya kan. Sebelum-sebelumnya itu adalah logam golongan utama. Fe-nya adalah golongan transisi. Kalau golongan transisi dia bisa memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi, ya. Jadi sebenarnya Fe ini ada 2, ada Fe2+, ada Fe3+, gitu ya. Nah, supaya memperjelas, kalian berikan apa sebenarnya muatan dari Fe-nya. Dia 2 atau 3, gitu ya. Jadi, karena di sini 3+, maka kalian kasih dalam kurung angka Romawi 3 gini. Jadi, besi 3 sulfida. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat dari senyawa ionik. Ya, jadi kalian sudah tahu tadi bagaimana pembentukannya, kemudian pengertiannya apa, kemudian strukturnya seperti apa ya. Kalian sudah melihat tadi dia adalah bentuknya kisi kristal. Kemudian saya sudah kasih contohnya kepada kalian senyawa-senyawa ionik. Nah, sekarang untuk sifat dari senyawa ionik ini yang pertama itu adalah bersifat polar. Ya, jadi bersifat polar di sini artinya dia memiliki perbedaan keelektronegatifan. Ya. Jadi perbedaan keelektronegatifan kalian bisa lihat di sini ya. Ini kan saya berikan contoh tadi barusan itu ada kation di sini, terus ada anion. Ya. Jadi kalau kalian ingat sifat keperiodikan unsur ya. Jadi kalau dia semakin ke kanan ya, dalam sistem periodik unsur itu kalau dia semakin kanan maka dia semakin elektronegatif. Ya, dari kiri ke kanan dalam satu periode ya, itu keelektronegatifannya semakin tinggi ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Ini Na+ ini kan dia golongan 1A. Ya. Cl- ini kan golongan 7A gitu ya. Dia kan jaraknya jauh. Na+ itu kalian bayangkan dia berada di paling kiri. Cl- dia berada di kanan gitu ya. Karena dia itu jauh jaraknya, satu di kiri, satu di kanan, pasti dia perbedaan keelektronegatifannya juga tinggi. Gitu ya. Jadi karena dia perbedaan keelektronegatifnya tinggi, maka dia sifatnya adalah senyawa polar, gitu ya. Kalau dia senyawa yang non polar, ya, dia bisa perbedaan keelektronegatifnya sangat kecil, gitu. Atau dia malah sama atomnya, misalnya seperti Cl2. Cl2, kalian lihat Cl2 kan Cl sama Cl, gitu ya. Dia kan sama nih atomnya, jadi pasti nggak ada perbedaan keelektronegatifan, gitu ya. Jadi ini disebut dengan senyawa non polar gitu ya. Tapi kalau misalkan Na+ sama Cl- ya ini pasti dia yang lebih elektronegatif, yang Cl ya lebih elektronegatif dibandingkan Na+. Gitu ya. Makanya dia disebut bersifat polar. Ya, ini juga berlaku untuk yang senyawa ionik lain ya. Jadi yang kedua itu adalah larutannya dalam air dan lelehannya dapat mengantarkan listrik. Nah, di sini kenapa kita melihat bahwa dia dapat mengantarkan arus listrik ya. Jadi di sini larutannya dalam air. Misalkan kita melarutkan, saya kasih contoh lain ya, KF misalnya. Kita melarutkan garam KF ke air gitu ya. Nah, kalau misalkan dia melarutkan dalam air, maka yang pertama tadi kisi kristal ya. Pertamanya itu dia K+ sama F-nya itu terikat satu sama lain. Ketika dia larutkan dalam air, maka lepas dia ion-ionnya.
Jadi K+ sama Fe-nya lepas, sehingga karena dia ada ion-ion dalam larutan, maka dia dapat mengantarkan listrik. Gitu ya. Dan juga lelehannya. Ya, kenapa lelehannya? Bisa ya bedakan antara larutan dan lelehannya. Jadi kalau lelehan itu dia tidak ada air gitu ya. Jadi anggap misalkan kalau Kf itu kalian lelehkan, ya beda dengan Kf kalian masukkan atau kalian celupkan dalam air. Nah itu beda ya. Jadi lelehan itu dia tanpa air atau tanpa pelarut, ya. Jadi dia lelehannya juga dapat mengantarkan listrik karena ketika dia meleleh, ya suatu kisi kristal dia meleleh, maka dia kation dan anionnya juga bergerak bebas, gitu ya. Jadi ikatan ioniknya, ya dia lepas, makanya dia K+ sama Fe-nya bisa bergerak bebas sehingga dia juga bisa mengantarkan listrik. Nah kecuali kalau dia padatannya, ya kalau baru masih padatan misalkan, dia nggak bisa mengantarkan listrik karena dia K+ sama Fe-nya masih terikat dalam kisi kristal yang kuat, gitu ya. Kemudian yang nomor 3, titik lelehnya tinggi, ya. Titik leleh tinggi ini relatif rata-rata semua tinggi ya dibandingkan dengan senyawa, mungkin senyawa kovalen, ya gitu ya. Jadi titik lelehnya tinggi karena kita tahu kalau ikatan antar kation sama anion itu sangat kuat, gitu ya. Ikatan kation dan anion itu sangat kuat sehingga untuk memecah ikatannya itu sangat diperlukan suhu yang tinggi. Makanya di titik lelehnya menjadi tinggi, ya. Dan yang selanjutnya larut dalam pelarut polar, ya. Ini sudah jelas ya. Jadi kalian sudah pernah mendengar istilah like dissolve like gitu ya. Jadi polar larut dalam pelarut polar, ya. Non polar larut dalam pelarut non polar, gitu ya. Jadi karena dia bersifat polar, maka dia bisa larut dalam pelarut polar. Ya, contohnya seperti apa pelarut polar? Ya, misalnya seperti H2O. Ya, H2O itu adalah pelarut polar. Itu ya, cari coba senyawa-senyawa lainnya yang bertindak sebagai pelarut dan dia juga sifatnya polar, gitu ya. Nah, selanjutnya ya misalkan kayak kloroform misalnya. Ya, kloroform itu dia pelarut yang polar kan gitu ya. Jadi dia kalau dilarutkan dalam kloroform dia bisa larut. Ya. Kemudian yang selanjutnya dia keras tapi getas, ya. Nah, ini keras di sini maksudnya karena ikatannya dia kuat gitu ya. Jadi sebenarnya masih berhubungan dengan titik leleh tadi, ya. Ketika kita pegang dia, ya, pegang padatan, misalnya kita pegang padatan barium oksida gitu misalkan ya, dia tidak mudah hancur gitu ya. Dia tidak mudah hancur, dia keras gitu ya. Karena dia ikatannya keras. Ikatannya kuat gitu ya. Makanya dia bersifat keras. Nah, tapi dia getas ya. Kalian tahu maksud getasnya apa ya? Jadi getas ini dia ketika dihancurkan tuh rapuh gitu, ya. Misalnya seperti kalian meremas kapur misalnya gitu ya. Jadi ketika kalian meremas dia langsung hancur berkeping-keping. Nah, itu disebut dengan getas. Ya, jadi kebalikan dari getas ini dia lentur gitu ya. Lentur. Jadi kalau ketika dipencet dia nggak akan hancur gitu ya. Jadi itu kebalikannya. Jadi getas ini dia karena ketika dia diberikan tekanan, ya kan kristal ionik itu sangat kaku. Kristal ionik itu sangat kaku sehingga kalau diberikan tekanan sedikit aja, ya, jadi dia langsung hancur gitu. Makanya dia disebut dengan getas, ya. Jadi sekian saja pembahasan saya mengenai senyawa ionik. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, kalau kalian punya pertanyaan, tugas atau PR ya yang kalian tidak mengerti dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.